Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifatunisa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara dengan topik peran partai politik dalam menghasilkan kader-kader yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena tidak bisa dipungkiri, banyak sekali praktik KKN yang terjadi dalam partai politik yang bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Gitu, Pak. Jadi mungkin bisa saya langsung sampaikan pertanyaannya. Nah, jadi ada pertanyaan yang pertama, bagaimana sih proses seleksi yang ada dalam partai politik sehingga bisa menghasilkan kader-kader yang bersih dari praktik KKN itu sendiri, mulai dari menjadi calon kader hingga menjadi suatu kader dalam partai politik itu sendiri. Ya, sependek pengetahuan saya, karena saya ini dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang notabene partai yang dilahirkan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia. Jadi, sekali lagi bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini sebagai partai politik peserta pemilu di Indonesia yang tahun 98 dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, maka tentu dalam tahapan seleksi sebelum menjadi bakal calon legislatif itu ada banyak tahapan yang harus dimiliki oleh seorang bakal calon. Tentu Partai Kebangkitan Bangsa ini menseleksinya dari berbagai hal. Pertama yang saya tahu dari latar belakang latar belakang pendidikannya. Tentu mendahulukan lebih memberikan porsi yang memang berlatar pendidikan kuat secara keislamannya, kuat komitmen secara dasar keagamaannya. Kemudian yang kedua mempunyai latar belakang organisasi yang memang berafiliasi berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, kemudian punya komitmen kebangsaan, keindonesiaan, keislaman yang jelas. Karena kita tahu bahwa banyak ormas yang memang tidak jelas komitmen keindonesiaannya, dalam konteks NKRI belum tuntas, dan kebangsaannya pun juga masih dipertanyakan. Jadi itu yang berikutnya adalah mempunyai integritas diri yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya tahu, sehingga kemudian ada tahapan-tahapan fit and proper test seperti wawancara, kemudian melampirkan beberapa prestasi, pengalaman dan lain sebagainya. Itu biasa dan normatif. Jadi kalau dari partai PKB itu sendiri lebih mendahulukan agama dari sisi agamisnya ya Pak? Gitu. Ya, itu menjadi prioritas. Itu di Sumeneb ya, beda lah kalau di beberapa kabupaten lain. PKB ini partai yang inklusif. Sebenarnya meskipun non-muslim juga bisa masuk. Cuma ini skop dalam konteks Sumeneb ya. Karena sejauh ini pengalaman tentu integritas lain seperti kapasitas, punya kemampuan ini menjadi pertimbangan juga. Komitmen jujur, berakhlak menjadi prioritas juga di kami. Baik Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Kendala apa saja yang dialami anggota Dewan DPRD, khususnya Kabupaten Sumeneb sendiri untuk memberantas praktik KKN? Kendala. Berbicara tentang KKN ini memang agak susah karena kompleks, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Komitmen itu kami
berkomitmen sebenarnya sejak awal bahwa di Partai Kebangkitan Bangsa ini sebelum sebelum menjawab pertanyaan, kami sering melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian yang juga mendatangkan dari pakar dan ekonom, kemudian beberapa tokoh yang memang punya komitmen anti korupsi. Jadi, tapi ini pun juga memang sangat susah ketika dihadapkan pada situasi di daerah yang memang kadang sistemnya yang memberikan peluang kepada banyak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Jadi menurut saya memang agak susah juga dalam dalam menjalankan komitmen bahwa semua orang harus berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi banyak juga tantangannya menurut saya, banyak juga hambatannya. Salah satunya adalah ketika ada satu kegiatan yang memang memungkinkan untuk dilakukan dengan serius, akan tetapi kemudian karena memang situasi yang kondisi kadang yang memang memungkinkan untuk tidak lagi sesuai harapan dan aturan, ini juga terjadi di beberapa instansi. Itu sementara. Bagaimana tanggapan Bapak jika mengetahui salah satu rekan kerja Bapak, yaitu anggota Dewan itu sendiri yang melakukan praktik KKN, yaitu nepotisme, yang artinya mengutamakan kerabat atau keluarga. Yang cenderung tuh bukan karena kemampuannya yang diangkat menjadi anggota Dewan gitu loh, Pak. Jadi karena anggota keluarga dia mau masukin gitu, Pak. Itu gimana tanggapan Bapak? Ya, itu problem sebenarnya. Problem yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Barusan cuma tidak bisa vulgar saya menyampaikan hal itu. Itu problem yang memang kita hadapi. Tapi kalau di internal kami biasa saling mengingatkan, saling menasehati, ini kewajiban kami, apalagi kami sebagai pimpinan fraksi. Jadi saling mengawasi, saling mengingatkan ini menjadi menjadi inti dari gerakan yang kami lakukan untuk meminimalisir agar kawan-kawan, agar anggota, sahabat-sahabat anggota fraksi ya berdiri dan menjalankan amanah itu sesuai aturan. Baik, ke pertanyaan terakhir, Pak, mungkin Bapak ada pesan dan kesan kepada penerus bangsa, khususnya kita mahasiswa yang akan meneruskan jenjang karirnya dalam bidang politik agar terhindar dari praktik KKN itu sendiri. Ya, kami di Partai Kebangkitan Bangsa ini merasa upaya untuk pencegahan agar seluruh anggota fraksi ini bisa selamat dari praktik-praktik KKN ini. Sebenarnya ada banyak hal yang kami lakukan di internal partai, misalkan setiap minggu ini kita khutmil Quran, melaksanakan khataman Quran, itu langsung dikontrol, diremote oleh DPC. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumeneb, karena kebetulan ketua kami ini seorang tokoh karismatik, seorang kiai. Jadi beliau langsung yang setiap minggu kita khutmil Quran. Ini dalam rangka meminimalisir ya, melaksanakan khutmil Quran. Kemudian setiap bulan kita melaksanakan istighosah. Istighosah ini kan sebenarnya gerakan batin. Kemudian setiap 3 bulan kita melaksanakan santunan anak yatim, kemudian santunan untuk
janda dan orang miskin. Jadi upaya-upaya itu terus dilakukan selain ada pelatihan, selain kemudian ada evaluasi setiap bulan dari DPC yang kemudian langsung mengontrol kami ke ruang fraksi DPRD di kantor DPR. Jadi hampir tiap bulan itu Ketua Sekretaris DPC PKB mengevaluasi kami dalam semua hal, dalam semua konteks yang kami lakukan. Jadi ikhtiar dan upaya-upaya pencegahan KKN di DPRD Sumeneb, khususnya kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini terus dilakukan karena ini menjadi komitmen sejak awal kita. Kami berharap dan kami sangat senang ketika ada satu komunitas, ada kelompok elemen muda, elemen mahasiswa yang terus mau berikhtiar, terus mau mengawal pemerintahan ini bersih dari praktik-praktik KKN. Kami sangat senang, kami sangat berbangga karena memang sayopnya pemerintah ini, baik pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pemerintah pusat harus ada gerakan penyeimbang. Dalam hal ini kami masih yakin dan percaya bahwa gerakan mahasiswa ini masih punya idealisme yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami yakin bahwa mahasiswa hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi kita semua memang harus bergandengan tangan, kita semua harus berkomitmen kuat untuk sama-sama mengawal bahwa negara Indonesia ini harus bebas dari korupsi. Kita terus meminimalisir upaya-upaya dan praktek-praktek korupsi dimanapun dan kapanpun. Kami sangat berharap dan kami sangat senang dan berbangga sekali ketika ada mahasiswa yang kemudian berkomitmen tinggi untuk terus mengawal program pemerintah, berkomitmen tinggi untuk terus bersinergi, mengingatkan, menjadi oposisi pun juga dalam konteks perbaikan, menurut saya sangat bagus ini. Dan kami pun juga waktu mahasiswa kita sering melakukan audensi, aksi, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka melatih diri, dalam rangka kemudian sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengawal bahwa Indonesia ini harus bebas dari korupsi. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi ketika ada aktivis gerakan mahasiswa yang terus mempunyai komitmen untuk mengawal Indonesia ini harus bersih dari praktik-praktik KKN. Maka sekali lagi saya sangat mengapresiasi, saya sangat berbangga sekali. Dan ini memang menjadi atensi khusus untuk kita semua bahwa kita semua harus punya komitmen yang sama. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan. Saya Holifatun Nisa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Muhri. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.